Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Kaulan Syadida dengan NIM 404-22033 dari Universitas Peradaban, jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya atau hasil kajian mengenai buku teks Bahasa Indonesia jenjang SMA, SMK, MAK kelas 10 kurikulum Merdeka Belajar berdasarkan kriteria BNSP. Sebelum itu saya bacakan dulu mengenai identitas buku yang saya analisis. Judul buku Bahasa Indonesia edisi revisi SMA, MA, SMK atau MAK kelas 10. Kemudian tim penyusun Fadilah Triaulia, Sevi Indra Gumilar, Alfian Kurniawan, dan tahun terbit di tahun 2023. Penerbitnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya mengkaji sebuah buku berdasarkan kriteria BNSP yang mencakup mengenai kelayakan isi, kemudian kelayakan penyajian, sistematika penyajian, penyajian inovatif, kelayakan bahasa, dan kelayakan grafika. Dan saya akan menjelaskan secara lebih rinci satu persatu poin-poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, mengenai kelayakan isi. Bagian kelayakan isi itu juga terbagi lagi, ada beberapa, dan yang pertama adalah keselarasan dengan tujuan kurikulum. Dan buku teks yang saya analisis, saya rasa sudah sejalan atau selaras dengan tujuan kurikulum, karena buku teks ini mengacu pada kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Buku ini juga disertai dengan berbagai pembelajaran yang mendorong siswa mendorong pemahaman konseptual, berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka. Selain itu, pada setiap bab dalam buku ini juga sudah mencakup berbagai keterampilan berbahasa seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara yang akan mendukung penguasaan siswa terhadap kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah relevansi materi. Saya rasa buku yang saya analisis sudah dapat dikatakan relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Contohnya pada bab 2, yaitu teks anekdot, dan bab 3, teks hikayat. Pada bab 2, mengenai teks anekdot ini relevan karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami kritik sosial dengan cara yang ringan atau kreatif. Kemudian selain itu, buku ini juga dapat dikatakan sudah mengikuti perkembangan zaman karena dikemas dengan cara yang menarik seperti ditampilkan komik, berita, atau tampilan-tampilan dengan infografik. Pada bab 3 yaitu teks hikayat. Teks hikayat ini juga relevan dengan siswa karena memperkenalkan siswa dengan sastra klasik dan budaya lokal. Dan hal ini penting untuk disampaikan kepada siswa untuk membangun identitas, dan siswa pun memahami sejarah, budaya, dan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Tentunya materi ini sangat relevan untuk diajarkan agar peserta didik itu tidak lupa atau tetap dapat mewarisi cerita rakyat Indonesia yang kaya akan nilai moral, religi, dan tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Dan ini juga dapat membentuk karakter baik siswa melalui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Materi mengenai teks hikayat ini juga sudah dikemas dengan baik dengan bantuan media, dan dalam buku ini juga menyertakan barcode yang dapat diakses oleh siswa untuk melihat cerita yang disajikan dalam bentuk video. Jadi ini sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian kelayakan isi yang ketiga adalah keakuratan materi.
buku ini juga sudah didukung oleh data, teori, atau sumber yang valid dan terbaru, karena buku ini diterbitkan oleh pemerintah dan dirancang untuk memenuhi standar kurikulum nasional, sehingga materi yang termuat secara garis besar memiliki berbasis teori dan sumber-sumber yang akurat. Misalkan, di setiap bab dicantumkan daftar pustaka atau sumber dari materi. Buku ini juga mencantumkan banyak referensi dan penelitian. Ini hampir di setiap bab itu ada referensi yang dicantumkan. Misalnya nih, pada bagian tentang kunang-kunang yang terdapat pada penelitian hasil jurnal Bioscience serta artikel dari CNN Indonesia. Kemudian buku ini juga disertai teori yang relevan karena buku ini membahas konsep bahasa Indonesia dengan pendekatan berbasis teori linguistik, kaidah bahasa, serta penerapan dalam berbagai teks, contoh laporan hasil observasi, kritik sosial, biografi, dan lain-lain. Serta buku ini juga disertai kutipan dari berbagai referensi. Contohnya ada kutipan dari Taemon 2017 dan Bates 2016, itu terdapat pada halaman 7 serta artikel dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, mengenai kelayakan isi, pengembangan karakter, dan profil pelajar Pancasila. Jadi buku ini juga membantu siswa mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti bergotong royong, bernalar kritis, atau mandiri. Contohnya, jika bergotong royong, ini ada contoh cerita tentang siswa yang bekerja sama di kegiatan sekolah, seperti Riko dan teman-temannya yang mengusulkan pentas seni, sementara Siti mengusulkan pertandingan olahraga. Dan itu kan perbedaan pendapat, dan tapi akhirnya mereka mencapai kesepakatan untuk mengadakan kedua acara tersebut dan menunjukkan semangat gotong royong dalam mengambil keputusan bersama. Itu ada di halaman 151. Kemudian juga ada lagi tentang teks negosiasi. Itu siswa diajak untuk berpikir kritis, menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Dan di teks anekdot juga terdapat seorang anak belajar dari pengalaman orang tuanya dan membuat keputusan sendiri tentang masa depannya, itu artinya mandiri ya. Itu ada di halaman 52. Kemudian kita masuk ke poin kedua mengenai kelayakan penyajian, keberpihakan kepada siswa. Buku teks ini juga dirancang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama, tetapi juga memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dalam buku ini, apakah materi yang disajikan menarik dan memotivasi siswa untuk belajar aktif? Ya, buku ini menyajikan berbagai aktivitas seperti membaca, menulis, berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil belajar. Contohnya saja di materi teks biografi, siswa itu diajak untuk menulis teks biografi, membuat infografik, serta melakukan refleksi diri. Kemudian dibantu juga dengan media PowerPoint, poster, video yang dapat diakses melalui barcode. Dan setiap bab dalam buku ini diakhiri dengan refleksi, sehingga membantu siswa dalam menilai pemahaman mereka dan memberikan kesempatan untuk pengayaan atau remedial jika memang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah sistematika penyajian. Apakah materi yang disusun secara logis dan sistematis, mulai dari pengenalan, penjelasan, hingga latihan? Ya, dalam buku ini penyusunan materi sudah logis dan sistematis, dimulai dari pengenalan konsep, penjelasan, hingga latihan. Terus kita ambil contoh saja, ini ada contoh sistematis, penyusunan sistematis dari materi laporan hasil observasi pada bab 1. Nah,
Yang pertama itu ada membandingkan informasi yang akurat dalam laporan hasil observasi itu di halaman 4. Kemudian di halaman 11, mengidentifikasi makna dan informasi faktual, dilanjutkan dengan penggunaan kaidah kebahasaan di halaman 18. Dan setelah itu adanya latihan di halaman 24, siswa diminta untuk menulis laporan hasil observasi, kemudian penerapan kreatif, menyajikan laporan dalam bentuk buku tempel di halaman 27 atau scrapbook. Kemudian diakhiri dengan evaluasi, yaitu mempresentasikan laporan hasil observasi. Dan lanjut di poin keempat, penyajian inovatif. Apakah terdapat elemen kreatif seperti ilustrasi, diagram, atau aktivitas berbasis proyek? Ya, dalam buku ini sudah terdapat elemen-elemen atau gambar sebagai penanda kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu, buku ini juga disertai ilustrasi-ilustrasi yang mendukung pemahaman siswa mengenai materi, seperti adanya gambar komik, infografi, atau scrapbook, serta diagram peta konsep, sehingga itu membantu memudahkan siswa dalam pemahaman. Peta konsep contohnya ada di halaman 107. Selain itu juga dilengkapi dengan aktivitas berbasis proyek di akhir materi. Contohnya siswa dapat diminta untuk menulis resensi buku, antologi puisi secara logis dan kritis. Dan selanjutnya yaitu kelayakan bahasa. Apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa? Ya, pemahaman bahasa yang digunakan dalam buku ini sesuai dengan pemahaman kognitif siswa, karena buku ini menggunakan istilah-istilah yang jelas. Setiap bab memiliki kata kunci. Contohnya pada halaman 19-20 itu menjelaskan perbedaan antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian ketepatan bahasa. Buku ini juga sudah tepat memenuhi PUEBI dan menggunakan bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang membangun juga terdapat dalam buku ini, yaitu bahasanya tidak bias gender atau memahami keberagaman, meskipun beberapa teks bacaan menggunakan keberagaman karakter dan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya adalah kelayakan grafika. Tata letak, desain buku ini juga sudah baik, rapi, dan desain tabelnya pun jelas, sehingga memudahkan siswa membedakan bagian-bagian materi mana yang penting dan hanya refleksi gitu. Kemudian kualitas ilustrasi. Buku ini juga disertai dengan gambar, grafik, tabel, dan banyak menggunakan infografik, sehingga membuat siswa tidak monoton dalam membaca buku ini ya. Kemudian konsistensi desain, penggunaan warna, font yang digunakan, kemudian setiap bab, judul, dan poin-poin penting lainnya menggunakan gaya yang seragam dan konsisten. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.